Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Adorable Islam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ada aturan tentang peran orang tua yang tertuang dalam beberapa hadis tentang mendidik anak. Di dalamnya terdapat ketentuan dari segi agama tentang bagaimana peran dan fungsi orang tua membersamai tumbuh kembang anak-anaknya. Sebab salah satu hasil penelitian dari Repositori UIN Alauddin Makassar menunjukkan bahwa peran orang tua terhadap pendidikan anak dapat dilakukan dengan bentuk pembiasaan, pemberian keteladanan, pemberian motivasi, pemberian nasihat, mengawasi anak dari pergaulan yang buruk, dan memberikan hukuman yang mendidik. Pendidikan adalah hal paling penting yang dibutuhkan anak sebagai bekal kehidupannya. Beberapa hadis tentang mendidik anak dalam Islam ini bisa menjadi landasan untuk memberikan bekal terbaik kepada anak. Berikut ini telah kita rangkum hadis tentang mendidik anak dalam Islam. Kenalkan anak pada Allah. Secara kodrati, anak memerlukan pendidikan atau bimbingan dari orang dewasa. Dasar kodrati dapat dimengerti dari kebutuhan dasar yang dimiliki oleh setiap anak yang hidup di dunia ini. Demikian juga dengan pendidikan agama, anak yang baru dilahirkan tidak mengerti apa-apa. Dia tidak tahu agama dan pengetahuan lainnya. Untuk mengetahuinya, diperlukan bimbingan orang-orang yang sudah dewasa. Islam sebagai agama yang menunjukkan manusia kepada kebenaran memberikan tuntunan konkret agar anak-anak sedini mungkin mendapatkan pendidikan agama. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam sabda Rasulullah berikut, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi." Artinya, tiadalah seorang yang dilahirkan melainkan menurut fitrahnya, maka akibat kedua orang tuanya lah yang meyahudikan atau menasranikannya atau memajusikannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa anak yang baru dilahirkan dari rahim ibunya itu belum mengerti apa-apa sampai ia diajari oleh orang tuanya. Demikian juga dengan persoalan agama, anak akan menempuh jalan yang benar atau tidak tergantung bagaimana kedua orang tuanya memberikan pendidikan agama. Oleh karena itu, wajib bagi orang tua mengajarkan pendidikan agama pada anak agar ia memilih agama yang benar. Mengenalkan anak pada Allah bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana, seperti sering membawa anak berkunjung ke masjid. Mengajar tata krama. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, "Ma nahala walidun waladahu afdala min adabin hasan." Artinya, Nabi SAW bersabda, tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan tata krama yang baik. Hadis At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Hadis tersebut menjelaskan bahwa pendidikan agama dan akhlak itu sangat penting. Ketika anak sudah diajari penerapan akhlak yang baik, maka itu akan tertanam dan menjadi kebiasaan hingga ia dewasa. Hal pertama yang harus dilakukan orang tua kepada anaknya adalah mengenalkan anak kepada Allah sedini mungkin. Setelah mengenalkan anak terkait siapa penciptanya, hal selanjutnya yang dilakukan adalah mengajari anak pendidikan agama dan akhlak. Berbuat baik antar sesama manusia, ajarkan menghormati yang lebih tua, berperilaku sopan, dan ajarkan hal yang dilarang yang dapat membuat orang marah atau sakit hati. Mengajarkan cara memilih teman yang baik. Suatu saat anak akan tumbuh dan menjadi dewasa, maka lingkungannya pun akan berubah. Jika anak tumbuh di lingkungan yang baik, maka akan tumbuh dengan baik. Percaya atau tidak, hal itu benar adanya. Selain memberikan pengajaran yang baik, orang tua juga wajib mengajarkan anak cara memilih teman yang baik. Hal ini juga dijelaskan dalam riwayat hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalilu." Artinya, seseorang bergantung pada agama temannya, maka hendaknya ia melihat dengan siapa dia berteman. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ahmad. Mengajari anak untuk bertanggung jawab dan amanah.
Tidak hanya akhlak yang baik, anak juga harus mempunyai rasa tanggung jawab dan amanah, dan ini harus kita ajarkan sedini mungkin, salah satunya dalam hal agama, seperti melaksanakan perintah Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Muru auladakum bis-sahlati wa hum abna'u 7 sinin, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10, wa farriqu bainahum fil madaji'." Arti sabda tentang mendidik anak itu yakni, suruhlah anak kalian salat ketika berumur 7 tahun, dan kalau sudah berusia 10 tahun meninggalkan salat, maka pukullah ia dan pisahkanlah tempat tidurnya antara anak laki-laki dan anak wanita. Hadis riwayat Abu Dawud. Salat adalah tiang agama dan termasuk dalam rukun Islam yang kedua setelah mengucap 2 kalimat syahadat. Adalah kewajiban setiap muslim untuk mendirikan salat. Salah satu syarat wajib salat adalah baligh, yakni cukup umur. Anak-anak memang belum diwajibkan untuk mendirikan salat, akan tetapi perlu dididik dan diajarkan sejak dini. Rasulullah SAW sendiri memberi perintah supaya anak mulai dilatih untuk salat sejak usia 7 tahun. Meski belum bisa melakukan gerakan-gerakan salat dengan sempurna, setidaknya ia sudah diajarkan sejak dini apa itu salat dan mengapa umat Islam diwajibkan untuk salat. Jangan sampai terlambat untuk memberikan pemahaman kepada anak. Mengajarkan anak salat sejak dini juga akan melatih kebiasaannya. Biasanya, anak-anak masih senang dengan kegiatan bermainnya, tak jarang mereka jadi lupa waktu. Jika salat sudah dijadikan kebiasaan dan pemahaman yang diberikan dengan baik, maka anak akan tahu tanggung jawabnya sebagai orang Islam. Orang tua tak perlu memaksanya untuk mendirikan salat. Dan pisahkanlah tidur antar anak laki dan perempuan, hal itu supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Biarkan mereka tidur sendiri mengingat mereka sudah akil baligh. Doa orang tua pada anaknya, doa yang mustajab. Ini adalah pelajaran yang mesti diketahui setiap orang tua. Doa mereka sungguh ajaib jika itu ditujukan pada anak-anak mereka. Jika orang tua ingin anaknya menjadi soleh dan baik, maka doakanlah mereka, karena doa orang tua adalah doa yang mudah diijabahi. Namun ingat, sebenarnya doa yang dimaksudkan di sini mencakup doa baik dan buruk dari orang tua pada anaknya. Jika orang tua mendoakan jelek pada anaknya, maka itu pun akan terkabulkan. Sehingga ortu mesti hati-hati dalam mendoakan anak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatun, la syakka fihinna da'watul walid, wa da'watul musafiri, wa da'watul mazlum." 3 doa yang mustajab, yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang tua, doa orang yang bepergian, safar, dan doa orang yang dizolimi. Hadis riwayat Abu Daud. Mengasuh dan mendidik anak-anak perempuan dalam Islam sebagai rasa syukur atas anugerah tersebut sudah menjadi kewajiban bagi orang tua untuk mendidik anak-anaknya, bahkan sejak dari dalam kandungan. Islam menaruh perhatian besar pada pengasuhan dan pendidikan anak, terlebih anak perempuan. Islam memberikan tanggung jawab yang besar bagi siapa saja yang mendapatkan amanah dalam mengasuh anak-anak perempuan. Rasulullah menjamin kedekatannya di surga dengan orang-orang yang bersusah payah mengasuh dan mendidik anak-anak perempuan. Kedekatan Rasulullah dan para pengasuh anak-anak perempuan diilustrasikan seperti 2 jari. An Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'ala jariyatain hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa wa dhamma asabi'ah. Artinya, dari sahabat Anas, Rasulullah bersabda, siapa saja yang mengasuh 2 anak perempuan hingga keduanya berusia baligh, niscaya aku dan dia akan datang pada hari kiamat seperti ini. Rasulullah menempelkan 2 jarinya. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmidzi. Adapun para ulama menjelaskan, anak perempuan yang dimaksud dalam hadis ini dapat berarti anak kandungnya sendiri, saudara perempuan, keponakan perempuan, cucu perempuan, atau kerabat perempuan lainnya. Demikian sejumlah keterangan dalam hadits Nabi Muhammad perihal keutamaan mengasuh dan mendidik anak.
Semoga para orang tua yang mendapat anugerah dan amanah dalam mendidik anak dapat mengasuh dan mendidik mereka dengan sebaik-baiknya, karena kelak anak-anak itu akan menjadi perisai dari api neraka dan penolong kita di akhirat kelak. Demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata, saya izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.